bagi Israel, Iran itu adalah musuh. Tapi bagi Donald Trump, Iran itu mainan. Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Hal yang sama absurdnya dilakukan oleh Jokowi. Mau damaikan Rusia dan Ukraina. Jadi bahan tertawaan. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu, nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Oke, terima kasih Iman dan teman-teman itu. Terus terang saya perhatikan semua talk show tentang Timur Tengah itu, kita mengomentari headline. Berupaya untuk membaca secara hati-hati arah dari perang itu. Tapi pertanyaannya, perang itu apa? Apakah definisi perang Netanyahu sama dengan definisi perang Ali Khamenei, sama dengan definisi perang Donald Trump? Beda betul. Kira-kira 2-3 minggu lalu saya ada di Yordania. Ada seminar di situ. Datang anak Indonesia, saya tanya, kalau terjadi perang, apa komentar kalian tuh? Oh enak. Kenapa? Oktober tahun lalu mereka menyaksikan drone yang disebar oleh Iran ke Israel itu lewat angkasa Yordania. Dan itu kayak lampion-lampion. Wih, ada yang jatuh di Yordania. Jadi ada sebagian orang yang merasa bahwa perang itu adalah a kind of festival of torture itu. Nonton torture. Ngeri amat nonton torture, nonton penyiksaan. Kekerasan, penyiksaan. Ya, festival of torture. Jadi kita mulai merasa bahwa fantasmagoria kita terhadap perang itu lama-lama akan mengalami devaluasi. Artinya kita anggap biasa aja tuh kan. Dia nonton kok. Sama misalnya waktu Perang Dunia Kedua itu. Pasukan kamikaze Jepang itu menghantam langsung, lalu ada kengerian. Tapi lama-lama biasa. Karena kualitas perang itu makin absurd. Jadi coba kita bayangkan misalnya. Bagi Israel, Iran itu adalah musuh. Tapi bagi Donald Trump, Iran itu mainan. Beda cara melihatnya. Kalau dia musuh, kita perlakukan dia secara setara, ada value di situ. Kalau saya bermusuhan, saya ingin musuh saya itu setara dengan saya. Iran dan Israel dua-duanya bikin persepsi yang sama. Kamu musuh saya musuh kamu. Tapi Trump nggak anggap Iran sebagai musuh, mainan aja kan? Mainan untuk? Ya kenikmatan festival of torture tadi. Enak bagi dia tuh. Karena Trump bukan seorang politisi. Kalau politisi ada value di situ. Trump bajingan aja. Trump betul-betul secara realis mempergunakan istilah kedaulatan. Kedaulatan artinya kemampuan mengambil keputusan di luar hukum. Itu namanya berdaulat. Bagi kita berdaulat artinya taat pada konstitusi. Tapi Trump lain cara berpikirnya. Daulat artinya dia mampu melakukan sesuatu justru di luar hukum. Kalau pakai hukum dia nggak berdaulat. Poinnya di situ. Nah sekarang misalnya coba kita bayangkan. Kalau persaingan itu antar musuh maka dia akan lama tuh. Iran itu bisa diselesaikan cepat-cepat oleh Trump karena dianggap mainan. Dia bosan dia cari mainan lain.
Tapi Israel dan Iran itu permusuhan. Lebih jujur orang bermusuhan daripada orang menganggap negara lain mainan. Venezuela kan dibikin mainan sama Trump. Jadi kita bertengkar untuk sesuatu yang secara definisi pun beda. Tapi karena diulik-ulik terus, kita nggak belajar apa yang disebut perang. Coba kita lanjutkan poin ini. Karena ketidaktahuan itu, Presiden Prabowo ingin mendamaikan. Yang mau didamaikan apa? Perspektif mainan oleh Trump atau perspektif permusuhan antara Iran dan Israel? Gak mungkin Indonesia mampu mendamaikan Iran dan Israel. Gak mungkin Indonesia mampu mengubah cara berpikir Trump bahwa politik adalah mainan. Hal yang sama absurdnya dilakukan oleh Jokowi. Mau damaikan Rusia dan Ukraina, jadi bahan tertawaan. Kan itu yang ada di kita hari-hari ini tuh. Jadi kalau kita ulas lagi soal-soal ini, kita cuma bisa menunggu sebetulnya akibat dari ketidakpahaman kita tentang jenis politik di Timur Tengah dan konsekuensinya di Indonesia kalau dalam tema ini. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin karena mahal tuh? Kan itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu, nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh. Dan itu yang akan terhantam pertama kali. Itu yang mestinya dibicarakan. Kalau APBN nggak bisa diubah posturnya, masih soal MBG, malah perubahan segala macam itu, ya mak-mak yang bakal ngamuk, mak-mak yang akan angkat perang dengan Prabowo tuh. Real begitu realnya kan? Kita bisa baca dari awal tuh. Kalau Hormuz itu 2 bulan aja. 2 bulan? Ya bisa 2 bulan. Karena permusuhan. Amerika bisa berhenti. Tapi Iran dan Israel akan terus. Jadi ini konsekuensinya tuh. Sekarang coba kita bayangkan misalnya, oh ya apa yang mesti dilakukan oleh Presiden Prabowo? Gratiskan listrik. Gratiskan listrik? Ya. Bagi kompor listrik ke mak-mak. Supaya dia nggak turun di jalan. Real kan? Kalau nggak ada energi alternatif, yang ngamuklah rakyat. Kelas menengah ngamuk. Jadi usulan saya, mitigasinya adalah mulai memikirkan listrik digratiskan supaya efek katastrofi dari Timur Tengah itu tidak menjadi alasan bagi rakyat untuk menghajar presiden. Karena nggak mampu menyediakan energi. Itu poin pertama. Silakan diskusi itu. Yang kedua, ada kesempatan Presiden Prabowo untuk tampil di fora internasional, tapi dengan antipoda dari problem yang ada di Timur Tengah. Apa? Kalau kita beri nama Timur Tengah tuh jenis politik apa? Realisme. Civis pacem parabellum. Festival of Torture. Jadi kalau Presiden Prabowo ingin jadi tokoh, lakukan antipodanya. Lakukan antitesisnya apa? Promosikan sosialisme. Di mana? Di Eropa, bukan di Asia. Jangka panjang memang. Jadi kita mesti bikin prediksi bahwa setelah realisme capek sendiri di Timur Tengah, mesti ada fasilitas lain untuk menghidupkan diplomasi internasional. Kan pembisik-pembisik presiden nggak mampu berpikir ideologis kan? Datang aja Pak Presiden, benahi itu. Tanpa punya poin tentang jenis politik yang sedang bekerja di situ. Dasarnya sederhana. Jadi kita ingin Presiden Prabowo hentikan, dan pasti dia akan hentikan untuk menyusun proposal baru menjadi juru damai di situ. Mending ambil kesempatan bikin semacam blok baru untuk menghasilkan jenis mitigasi
yang basisnya adalah sosialisme. Tapi problemnya presiden kita kehilangan pamor justru di Asia. Karena Pak Prabowo tidak punya think tank untuk menghitung konsekuensi dari keterlibatan Indonesia di BOP, keterlibatan Indonesia dalam proposal perdamaian. Orang lihat Pak Prabowo benar masuk ke dalam fora internasional, tapi langsung high profile. Main dengan Trump, main dengan Putin, main dengan Jinping, nggak main dengan pemimpin-pemimpin potensi sosialis di Asia dan di Afrika kan. Terlalu tinggi mainnya. Akibatnya grade-nya turun. Pada siapa salahnya? Penasihat-penasihat presiden. Bukan presidennya. Presiden tentu minta masukan. Saya mau ngapain di dunia internasional tuh? Udah langsung masuk tuh. Ketemu sama Trump. Pergi dengan Jinping. Berunding dengan Putin. Tinggi banget. Kelasnya mesti pelan-pelan tuh. Jadi kita mau coba lihat. Kesempatan ini, kesempatan katastrofi internasional sangat bagus buat Presiden Prabowo untuk menghidupkan lagi jembatan Asia Afrika. Kan orang nunggu itu. Setelah kekacauan di Eropa mau ngapain? Setelah kekacauan di Timur Tengah mau ngapain coba? Jadi ini sebetulnya yang saya ingin Saudara Aiman berpikir 2-3 langkah lah itu. Daripada kita ngoceh-ngoceh dan nggak jelas mau ngapain itu. Nonton tiap hari rakyat bersuara iya. Tapi nggak ada pendalaman tentang politik luar negeri kita ke depan apa itu. Begitu Eropa selesai apa? Nggak ada rencananya kan. Perang Dunia Kedua jelas ada rencana Amerika tuh. Eisenhower Plan akan dibetulkan oleh Marshall Plan. Jadi Amerika mempersiapkan Marshall Plan dulu baru Eisenhower Plan. Tapi dalam praktek Eisenhower Plan yang diajukan supaya nanti begitu Eropa hancur Marshall Plan udah siap untuk rekonstruksi Eropa kan. Kan itu yang ingin kita bicarakan secara akademis. Ini nggak ada pembicaraan akademis, ini komentar para jurnalis. Jadi kita mengomentari sesuatu yang dilaporkan oleh jurnalis. Kritik saya di situ tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.